Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk di bab pertama tentang pola bilangan ya, kelas 8 semester 1 pertemuan 1. Ketemu lagi sama Bapak ya. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kita cari tahu dulu apa itu pola kan, sebelum tahu pola bilangan itu apa. Nah, pola itu adalah suatu bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Nah, coba kita lihat di sini ada bunga apa ini, bunga matahari kan. Perhatikan kelopak bunganya. Ada yang memanjang, kemudian lancip, ya, bersusun memutari bunganya. Nah, ada keteraturan di situ ya kan. Ada bentuk, ada model tertentu yang teratur sehingga bunganya indah terlihat nih. Nah, selain itu apalagi yang bentuk yang teratur di sini? Ternyata di sini ada lingkaran besar kan, yang agak warna coklat nih, kemudian agak kemerahan ini, makin ke dalam ini ada lagi lingkaran ya, makin mengecil ya, kemudian yang hijau lagi ada lingkaran, makin ke dalam makin mengecil lingkarannya. Nah, itulah keteraturan yang ada di bunga ini, membentuk pola-pola tertentu ya kan. Nah, kemudian ini apa nih, cangkang siput. Nah, kita lihat lagi di sini ada model apa di sini, ada bentuk apa di sini yang teratur. Ternyata di sini ada gundukan. Ini gundukan makin ke sini, ada lagi gundukannya, ada lagi gundukannya, belum sampai ke bawah. Kemudian kita lihat ada kayak lintasan melingkar gini kan. Makin ke dalam makin mengecil, ke dalam makin mengecil sampai kecil. Nah, dia memutar sampai ke dalam, teratur sampai dia bentuknya kecil. Nah, kemudian ini ada apa? Ada bunga pohon pinus kayaknya nih. Di atas dia terbelah jadi dua kali ini ya, 2 atau 3 lah. Nah, makin ke bawah belahannya itu makin bertambah, bisa 4, bisa 5. Makin ke bawah bertambah lagi, makin ke bawah bertambah lagi, bertambah banyak. Nah, begitu dia teratur, makin ke bawah makin bertambah. Nah, itulah yang disebut dengan pola, suatu bentuk atau model yang memiliki keteraturan tertentu. Nah, ternyata kalau kita memahami pola itu juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita peka terhadap suatu pola, ternyata bisa bermanfaat juga untuk kita. Misalnya begini, kita berada di suatu komplek begitu kan. Nah, kita mau cari rumah bernomor 21. Nah, ketika kita sudah paham pola urutan rumah ini, maka kita akan mudah mendapatkan rumah tersebut, mendapatkan mana rumah yang bernomor 21 ya kan. Nah, sekarang kita amati, misalnya kita berada di sini. Nah, kita berada di sini. Sisi manakah yang genap atau yang ganjil? Nah, kita bisa berdiri di sini, kita lihat berarti yang kiri itu yang ganjil ya kan. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ternyata sisi kiri ini ganjil, kemudian sisi kanan itu genap. Nah, itu sudah kita tahu informasi. Kemudian informasi yang kedua, apakah urutan rumahnya semakin bertambah atau berkurang? Jika kita berjalan ke depan dari sini, apakah makin bertambah urutan nomor rumahnya, angkanya makin bertambah? Ternyata iya, makin bertambah. Nah, dari informasi yang kita ketahui, dari pola informasi yang sudah kita ketahui, kalau kita mencari rumah yang nomor 21 seperti Bapak bilang tadi, kita tidak perlu repot lagi. Kita tidak usah memperhatikan sisi kanan ya kan, karena 21 itu adalah bilangan ganjil. Jadi kita hanya perhatikan yang sisi bagian kiri. Nah, itulah gunanya kita memahami pola, kita tidak perlu repot lagi. Nah, kemudian yang kita ketahui kan, kalau kita makin jalan ke depan, angkanya makin bertambah. Nah, jadi tinggal kita jalan ke depan sambil memperhatikan sisi kiri, maka kita nanti akan mendapat rumah bernomor 21. Nah, dengan begitu kita akan lebih cepat mengetahui rumahnya yang mana. Berbeda kalau kita tidak memahami pola, kita hanya jalan ke sana kemari mencari saja, pasti akan lebih lama. Nah, itulah manfaatnya. Nah, sekarang perhatikan pita ini. Ada pita warna merah, putih, merah, putih, merah, putih ya, berurutan. Nah, pita berwarna merah barisan bilangan genap dimulai 0
2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. Kemudian pita warna putih, barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, dari pola tersebut kita bisa mengetahui bahwa warna pita pada bilangan yang sangat besar itu nanti terdapat di warna apa gitu kan. Bilangan yang besar tuh akan terdapat di pita warna apa. Misalnya bilangan yang besar itu adalah 100. Nah, 100 itu kan tidak ada di sini, tidak ada di gambar. Nah, kalau kita mau ngurutkan manual, kita gambar, nah itu sampai kapan selesainya kan? Akan repot. Tapi dengan kita mengetahui pola, ya bisa kita selesaikan langsung. Misalnya bilangan 100 itu terdapat di warna apa nantinya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa bilangan genap itu terdapat pada warna merah. Nah, kita bisa tahu karena 100 ini bilangan genap, maka 100 nanti akan terletak pada pita warna merah. Nah, kemudian di sini ada bilangan 103. Karena kita tahu bahwa 103 ini adalah bilangan ganjil, maka dari informasi yang sudah kita dapat sebelumnya bahwa bilangan ganjil itu terdapat pada pita warna putih. Nah, sehingga 103 ini pasti terdapat pada pita warna putih karena 103 merupakan bilangan ganjil ya. Lanjut. Nah, sekarang ada pita yang memiliki 3 warna. Nah, jika kita kumpulkan sesuai warna, maka kita dapatkan suatu pola. Untuk yang merah ini ada di angka 036 ya kan, titik-titik karena tidak terlihat di gambar. 15 dan 18. Kemudian putihnya 147, 16, yang biru 258, 17. Nah, dari informasi ini kita bisa ketahui untuk mencari bilangan yang lebih besar nantinya ya. Misalnya nanti bilangan 215. Nah, kalau kita tidak pahami polanya akan repot. Masa kita urutkan manual satu-satu, gambarkan 19, 20, 21 baru kita warnai, kan lama sekali. Nah, dengan adanya pola kita bisa tahu angka yang lebih besar ini nantinya terletak pada pita warna apa gitu. Nah, dari sini ada informasi bahwa jika suatu bilangan yang mau kita cari nanti ketika dibagi 3 sisanya 0, maka dia terdapat pada warna merah. Jika dibagi 3 bersisa 1, maka terdapat pada warna putih. Jika dibagi 3 bersisa 2, maka terdapat pada pita warna biru. Nah, kenapa dibagi 3? Kenapa dibagi 3? Karena pitanya memiliki 3 warna. Nah, ini sudah Bapak tuliskan. Pada warna merah semua bilangan bersisa 0 jika dibagi 3. Pada warna putih bersisa 1 jika dibagi 3. Pada warna biru bersisa 2 jika dibagi 3. Nah, sekarang misalnya kita mau cari bilangan 2345. Nah, itu kalau kita mau manual, pelan-pelan satu-satu menggambarkan sangat lama ya kan. Sakit mata menggambar, pusing kepala memikirkan ya. Nah, karena kita sudah tahu polanya tadi, kita bisa cari bilangan 2345 ini terletak pada pita warna apa sesuai informasi yang sudah Bapak jelaskan tadi, yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, berarti tinggal kita bagi saja 2345 ini dengan 3. Kita cari sisanya berapa ya kan, pakai cara porogapit. 2345 dibagi 3. Nah, kita ambil 2 angka. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 23? Ternyata ada 3 kali 7 berarti 21. Kurangkan 3 kurang 1 itu 2, turun 4-nya. Nah, 3 kali berapa lagi yang hasilnya mendekati 24 atau yang menghasilkan 24? Ternyata ada 8 kali 3 hasilnya 24. Kita kurangi lagi, 24 kurang 24 habis, maka 5-nya turun ke bawah. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5? Ternyata 1 ya, 1 kali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Kita kurangkan. Nah, sudah tidak bisa dibagi lagi ya, sehingga bersisa 2. Nah, ternyata 2345 jika dibagi 3 itu bersisa 2. Sehingga karena bersisa 2, sesuai informasi yang kita dapat tadi, jika bersisa 2 maka ia terletak pada pita warna biru. Lanjut. Nah, apa itu pola bilangan?
Tadi kan pola sudah kita ketahui. Nah, sekarang pola bilangan. Pola bilangan berarti adalah susunan bilangan yang memiliki keteraturan tertentu ya, susunan bilangan. Nah, contoh pola bilangan, ini ada pola bilangan ganjil, ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Nah, kita lihat di sini ada keteraturan tertentu. Jadi semakin ke kanan satu angka itu selalu bertambah 2 ya. 1 tambah 2 3 ya kan, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7. Jadi selalu bertambah 2, semakin ke kanan ditambah 2 ditambah 2 gitu ya. Begitu juga yang genap, dari 2 ke kanan satu angka tambah 2, berarti kan 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Nah, itulah ada susunan bilangan dengan keteraturan tertentu ya, makin ke kanan makin ditambah 2. Nah, kemudian ada lagi pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, Fibonacci, Pascal, aritmatika dan geometri. Nah, nanti yang akan lebih dalam kita pelajari yang tentang ini, pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Nah, untuk tugasnya kalian cari dulu ini, pola bilangan persegi itu yang bagaimana, pola bilangan persegi panjang bagaimana, sampai Pascal. Nah, silakan cari di internet pola bilangan ini. Selanjutnya kita mengenal istilah pada pola bilangan. Misalnya Bapak punya barisan pola bilangan ganjil ya, 1 3 5 7 9 11. Nah, yang dipanah itu disebut sebagai U1. U1 itu adalah suku pertama atau urutan ke-1, tapi lebih biasanya nanti kita akan lebih mengenal dengan sebutan suku pertama gitu ya. Kemudian lanjut sebelah kanannya lagi itu U2, disebut sebagai suku kedua atau urutan kedua. Kemudian kanannya lagi U3, suku ketiga atau urutan ketiga, dan seterusnya ya, U3, U4, U5, U6 dan seterusnya itu UN nanti ya, suku ke N, artinya suku yang belum kita ketahui berapa, urutan ke N gitu ya. Nah, U1 nya sudah kita tahu 1 ya, U2 nya 3, U3 nya 5. Nah, berapakah U100? Nah, itulah yang kita cari nanti dengan menggunakan rumus. Kalau kita mau manual menuliskan sampai suku ke 100 atau U100, nah itu sampai kapan selesainya? Nah, selesai nanti ya. Makanya nanti ada rumus yang akan kita pakai untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan U100. Nah, itu akan kita pelajari selanjutnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Jadi silakan cari nanti pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, segitiga, Fibonacci dan Pascal. Untuk hari ini cukup sekian, silakan dipahami lagi. Jika ada yang bertanyakan silakan.